Bergerak, bergerak. Kok dibiarin nih? Ayah, ayah, ayah. Ku ingin selalu terus. Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu. Hah? Aku tertipu kediamanmu. Apa yang membuatmu Ya, baru pengen
On cam cok. Oke kak, Apa cok? bikin helm lu ya. Mau lah, mau mana? Mau kelas itu. Lu nggak kemana-mana, hemat, hemat. Enggak. Anjing nggak salah, teman-teman. Hemat. Ya, hati-hati ya. Hendra ikut jadinya. Oke. Salah. Yuk, ayo. Kamu yuk. Presentasi. Enggak cok. Enggak. Yang mau aja 3 orang. Kan satu ke satu. Iya. Anjing enggak lah. Malu aku anjing ngerti ya.
aja dulu bilang mau. Matinya doang. Mau aja kalau udah mati. Amin. Ayang gulat. Kedua, 3, 4, 5. 5 kali 2 100. Ih, Rifki Nahartot. Kenti. Rifki Nahartot. Waalaikumsalam. Ayo bunda. Tahu bapaknya dengar itu. Apanya? Lu mana? Anjay, ini yang kayak ini coy. Ini satu paket coy. Murah banget kan? Iya, ini tuh keamanan aja nih. Itu dulu. Enggak pakai isinya cuma bonusnya doang. Carinya itu tuh hidupnya aja. Gimana baru ganti? Gue nggak butuh semua ini. Ya mau gimana? Pakai ya udah pasang aja. Kenapa? Iya paling itu ini. Lu beli kenapa? Berapa? 200. Buat harga nih. Pasang lah. Sekali aja. Belum masih sekitar 18%. Anjir ada ojek. Tutup oli, tutup minyak, tutup lagi depan. Ya nyicil aja pasang mah. Iya banyak. Kalau nyicil pasang enggak. Oh. Juga nyicil barangnya dulu baru nyicil pasang. Lu ada ojek pesan apa biasa tuh? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini 1.000 juga. Ini apa? Ada yang berangkat tur. Gara-gara itu doang. Ini juga. Lu yang black list ini. Ada berani tur. Catur. Kalah. Ya, berkira sudah nggak bisa menang. Gue bantu aja tuh. Sekarang. Kalau kalah gimana? Fokus dulu Aki. Dia juga hati. Sekarang kalau kalah gimana? Kasih dulu. Kalah beli kasih dulu ya. Gue sering kalah di juga. Dikit lah yang mau menang. Ujung ntar Comeback. ya aja. Dikit lagi padahal pasti ada aja otakku yang online pas akhir-akhir ntar. Entah apa salah jalan gitu ke Makkah gitu. Langsung buyar. Dia jangan langsung buyar. Kalau dari yang gue baru-baru ngajak kemarin rasanya enggak bingung dengernya. Lek nomor lek. Satu lek.
Ada jas dong. Iya, mantap. Banyak yang tak kira cuma gue aja yang main ini. Ternyata banyak yang juga main. Terus lain. Di status ini ya. Kalah ini. Bang, ayo bang sama gue bang. Ayo bang. Gak mana nih. Ternyata mereka juga main. Ayo main. Apa main sama ini ya? Yang sama warna dia kan bisa. Orang lain kan ya? Dan online. Yang lebih apa tuh yang lawan komputer aja. Online. Nggak tahu komputer. Langsung aja main online. Murah. Orang luar negeri. Ini setangan juga. Kayaknya biru-biru semua korupnya. Aku harus target itu skornya juga dulu. Bulan kunci gitu. Ya sekitar ya bulan awal bulan gitu. Awal bulan kan? Awal bulan. Ini awal bulan kan. Lama anjir. Knalpot jadi lawan. Tapi lo kok jadi knalpot karena kita boros ya. Udah takut semua lu. Ikut yang kecilnya kasih rumah Ralon. Lama. Ayo. Lama ayo. Satu. Sekali saja. Bapaknya lagi minum kopi. Sekarang materi cuma gitu doang udah ya. Presentasi doang. Yang belum ngapain cok? Yang belum ngapain lu? Lu ngapain? Yang belum. Itu. Coba ya gimana perasaan apa lu mau? Iya urusan. Apa tuh menurut sana? Udah. Iya coy yang suruh bikin artikel itu loh sini. Oke. Yang itu besar ya. Bukan besar. Ada pemain sempit nyaman nih. Oh iya. Kena ya. Sempit nyaman soalnya di depan dia. Kita bilang kayak gitu. Itu biasa. Kemenang datang kepada aku. Kayaknya nunggu raya ya. Siapa? Anjay. Bulan Langsung skat mat. Langsung skat mat. Oh. Langsung skat mat.
sekarang udah nggak? Itu anak matiin satu tuh. Kudanya dulu ya. Balik. Satu balik. Minimal satu lah ya. Dapat satu. Selamat pagi Bro. Dalam bisa mundur tuh berapa? Satu dia. Enggak lah. Korbankan duit Sana ke belakang. Yuk. Ini ngapain ini coy? Ke belakang aja pada tuh. Lu sini. Jangan gitu. Jangan. Aja. Satu. Ini lu, kalau lu kakak cuma dua. Kalau lu, kalau lu kakak cuma dua. Ini apa nih? Kalau kalah berkurang nggak? Kurang. Ini nggak mau dapat gratis kita bisa. Gile juga dia. Gile. Oh, apa ini? Ini juga, ini tanggung banget tuh. Ini pas kacau. Iya belum bagus kayak itu tuh aku nggak mau yang licin-licin itu nggak mau. Yang air itu licin dia itu.
Anjing. Yusuf Yoga tuh ya. San tadi masih. Kasihan Udah gini aja. Nah, misalkan PDIP itu ada 100 misalkan ya, 100 anggota Dewan DPR RI. Maka PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, kalau sudah begitu berarti kita akan memastikan bahwa PDIP pasti dia akan mencalonkan. Oke? Nah, karena apa? Karena dia sudah ada 100. Terus yang kedua, kelihatannya mungkin Demokrat, Nasdem, sama PKS itu cukup kalau dihitung menjadi 100 anggota dewan. Kayaknya 3 partai ini akan berkoalisi deh, misalkan. Kemudian PKB dengan Gerindra. Nah, itu data itu oleh kita, ya, data deskriptif itu dimunculkan. Supaya apa? Supaya menjadi data awal di dalam penguatan di latar belakang. Oke. Bisa difahami sampai di sini? Kenapa harus dimunculkan data itu? Iya, Ustaz. Halo? Bisa dipahami ya? Oke. Contoh. Ya, contoh. Nih saya lihat yang paling semangat nih. Paling semangat. Ya, serius. Ini kayaknya Revita serius banget nih. Ya, itu dengerinnya serius. Kuliahnya serius kayaknya nih. Nggak tahu beneran serius apa enggak nih. Dari tadi melototin, dengerin, liatin. Ya, kalau Nur Azizah enggak. Kadang-kadang ngeliatin, kadang-kadang enggak. Kalau Nur Azizah. Ya, gitu. Udah Aulia juga serius kelihatannya. Wes. Raffi juga kelihatannya serius, kelihatannya sih, cuma nggak tahu benar apa enggak. Oke, ya. Contoh ya, gitu. Contoh misalkan tadi apa namanya? Contoh misalkan tadi siapa namanya Revita. Nah, kalau misalkan kita ingin meneliti, ya, meneliti Revita itu siapa, maka kita bedah data deskriptif terkait dengan Revita. Orang tuanya siapa, temannya siapa, sekolahnya di mana dulunya, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, dan berikutnya. Nah, data deskriptif ini menjadi perlu dalam rangka penguatan ya, penguatan penguasaan terkait dengan penelitian kita. Oke. Siapa tadi yang nanya? Lupa saya tadi. Yusuf, Ustaz. Yusuf. Nah, kurang lebih begitu Yusuf ya. Lebih seperti itu. Oke, silakan di Zalza disampaikan lagi, di-share lagi tadi ya. Halo, Iya, Ustaz. silakan.
Udah tadi Ustaz yang terkait pertanyaan dari Yusuf. Bukan, maksudnya ada yang nanya lagi nggak? Belum ada. Silakan, ada yang lagi nanya yang lain? Silakan, ada yang lagi nanyain. Nah, kita lihat ya, balik lagi. Salsa orang Bengkulu. Iya Ustaz. Oke. Terus, Salsa pulang ke Bengkulu nggak datanya sampai seperti itu? Salsa ngambil data lihat waktu selama 2 tahun kemarin. Bukan. Data ini Salsa ke Bengkulu kah? Nah, pakai ini Ustaz, ngambil dari hasil apa sih namanya yang orang KKN itu ada di Google, terus Salsa lihat-lihat ambil datanya dari situ. Jurnal dari makalah gitu. Sip. Nah, berarti meskipun Salsa ada di sini, tapi penelitiannya di Bengkulu misalkan, ya benar. Datanya ambil data sekunder. Atau Salsa bisa saja kalau misalkan ada kontak person dengan apa namanya Kampung Batik Besurek atau apa bacanya? Besure. Besurek. Nah, misalkan Salsa bisa saja telepon ke Besure ini, minta data ini, minta data itu misalkan ya, gitu. Nah, cuma kita lihat di sini di judul ini analisis strategi bersaing. Artinya kalau strategi bersaing artinya Kampung Batik Besure ini kalah persaingannya gitu. Ya, kalah persaingannya. Makanya kenapa disebut ya. Makanya disebut strategi bersaing. Ya. Tuh. Nah, Salsa ada nggak data kira-kira Kampung Batik Besurek Besurek ya? Besure. Besurek. Aduh susah banget nih bahasa Bengkulu ya. Besurek ya. Itu. Jadi ada nggak di latar belakang Salsa data terkait dengan jumlah misalkan ya omsetnya, jumlah produksinya, jumlah penjualannya ada nggak kira-kira? Belum Ustaz. Nah, ya. Nah, kenapa harus ada data itu? Ya, harus ada data. Nah, karena strategi bersaing artinya Kampung Batik Besurek ini memang kalah secara bersaing gitu loh dengan batik yang lain. Nah, Salsa ingin memperlihatkan ini loh ada batik yang lain tadi di mana tadi grafik tadi coba lihat. Nah, ini di mana di Jogja, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan berikutnya. Ya, ini jumlah industri batik. Jadi kita kebayang bersaingnya kemana. Terus yang Bengkulu ini, batik Bengkulu ini dipasarkannya kemana? Kalau pasarnya di Bengkulu Ustaz. Nah, apakah batik-batik Jogja, Jawa Timur, segala macam, apakah datang atau masuk ke Bengkulu? Misalkan. Ada ya masuk. Masuk. Masuknya itu misalkan ada berapa? Kebutuhan pasar di sana ada berapa dan berikutnya. Ya. Nah, ini dimaksud dengan strategi bersaing. Oh. Ya. Oke. Betul nggak? Alsa? Iya Ustaz. Nah, betul nggak harus ada data misalkan
ya, harus ada data misalkan berapa jumlah, kalau jumlah pengrajin batik di Bengkulu ada berapa? Ada datanya belum? Belum ada. Nah, ya, berapa jumlah pengrajin batik yang ada di Bengkulu? Ya. Kemudian berapa jumlah produksinya? Nah, berarti Salsa kan tidak mungkin harus datang ke tiap pengrajin batik, tidak mungkin. Apakah misalkan di perindustrian perdagangan misalkan ya, atau mau di mana? Dan berikutnya. Nah, inilah kayak saya penelitian di Aceh, saya ke Aceh datang ya. Kenapa saya ke Aceh datang? Ya karena memang sekali lagi ya, ke Aceh datang itu karena memang penelitiannya di Aceh dan datanya tidak ada waktu itu, data sekunder tidak ada. Jadi saya harus datang ke Aceh. Oke. Oke. Ya, Ustadz. Baik. Nah, itu terkait itu. Jadi kenapa disebut strategi bersaing? Karena di latar belakangnya batik dari Bengkulu ini tidak bisa bersaing dengan batik yang ada di Jakarta, di Jogja, di Jawa Tengah dan berikutnya. Ya. Terus bagaimana nanti peran strategi bersaingnya, bagaimana peran pemerintah misalkan ya. Nah, itu nanti terkait dengan terkait dengan isi atau strateginya. Nah, ini karena strategi bersaing berarti misalkan menggunakan apa alat analisisnya, misalkan bisa menggunakan SWOT analisis ya, itu misalkan. Ya, pakai menggunakan analisa SWOT. Apakah ini butuh pakai Pakai hipotesis. Nah, deskriptif ini kan penelitiannya deskriptif. Deskriptif itu tidak perlu menggunakan hipotesis. Oh, jadi kalau deskriptif itu nggak perlu pakai hipotesis, Ustaz? Ya, tidak perlu. Oke. Clear ya? Ya, Ustaz. Oke. Nah, jadi oh iya ya tuh. Setelah presentasi kan akhirnya Salsa iya ya banyak kekurangan ya. Tuh. Orang setelah berbuat kemudian diberikan masukan itu akan berharga. Daripada orang yang belum pernah berbuat. Oke? Oh iya ya berarti harus ada data. Ada berapa jumlah pengrajin batik di mana? Di Bengkulu misalkan ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak paham, nggak tahu jumlahnya, waduh. Terus apa bedanya ukiran batik ya? Apakah batik tulis atau batik itu ceplok ya? Apa ceplok tuh? Salsa? Cetak printing. Printing. Nah, ya, apakah printing? Terus yang disukai oleh masyarakat Bengkulu itu yang mana? Printing kah atau yang canting ya? Tulis Batik ya? Tulis. Apakah yang tulis? Terus harganya gimana? Masyarakat Bengkulu menengah ke atas atau menengah ke bawah? Dan berikutnya. Oke. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Oke. Alhamdulillah. Ya. Jadi kenapa harus dipaksain presentasi itu begini sebetulnya? Ya. Itu. Dipaksain presentasi itu begini sehingga kita menjadi jelas. Ya, menjadi jelas. Berarti perekonomian masyarakat itu juga bisa jadi data ya, Ustaz? Harus. Oh iya, Ustaz. Gitu. Oke.
Ternyata ya, kita bikin latar belakang aja susah ya ternyata ya. Lebih gampang menyalahkan skripsi orang ya, latar belakang skripsi yang udah jadi ya. Kenapa Nur Azizah senyum-senyum? Iya Ustadz, benar. Bener apanya? Susah. Susah tuh. Nah, saya selalu berkali-kali, metodologi penelitian itu mata kuliah bukan yang hanya pengetahuan saja, tapi termasuk keterampilan. Ya, kalau sudah ngomong keterampilan, biar terampil, memang praktek kayak begini kayak salsa. Makanya saya tadi bilang di awal, pasti salah kok. Ya. Jadi Anda jangan aduh, saya nggak enak kayaknya salah. Udah pasti salah kok. Tapi ketika salah begini diberikan masukan begini, oh, gitu. Ya. Oh enggak juga, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya, jangan dipisahkan. Data itu tergantung, ya, tergantung. Bisa, oh berapa jumlah pengrajin? Berarti ya kuantitatif kalau jumlah pengrajin. Terus modelnya seperti apa batik di Bengkulu? Bukan kuantitatif kalau begitu. Berarti itu adalah datanya kualitatif. Jadi tergantung. Jadi sekali lagi jangan di ini ya. Jangan ada dikotomi, dipisahkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini silakan. Ada Ustadz di bab ke-3 itu kan kalau di PPT Ustadz. Tapi gini, sebentar dulu. Ini proposal jangan begini, jangan bab 1, bab 2, bab 3 jangan begini ya. Salsa. Iya Ustadz, gimana Ustadz itu contoh proposalnya? Oke, dikatasin lagi coba. Coba. Nah, bawain lagi. Nah, jadi di sini jangan bab 1. Ya. Jangan bab 1. Tapi latar belakang itu misalkan A, misalkan ya. Nah, atau latar belakang itu 1 misalkan. Boleh. Mau A boleh, ya, mau 1. Jangan ada bab 1 pendahuluan. Jangan. Oh berarti langsung Ustadz. Latar Iya. belakang. Terus B-nya apa? B-nya adalah rumusan Masalah. gitu. Oke. Berarti C-nya apa? C-nya adalah tujuan penelitian. Ya. Terus saja. Jadi nggak boleh bab 1, bab 2 nggak boleh. Oh berarti dia A, B, C, D, E sampai terakhir gitu? Betul. Sampai terakhir. Oh, nggak pakai bab-bab ya Ustadz? Ya? Nggak pakai bab-bab. Nggak pakai. Namanya proposal nggak pakai bab. Oke. Nggak ada bab 1, bab 2 nggak ada. Nanti kalau sudah proposalnya di ACC, baru oleh kita dipindahkan kayak begini, bab 1, pendahuluan. Ya, bisa dipahami? Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Baik. Ini Nis Rina mau kemana nih Rina? Orang mau udah beresan kok, udahan. Baru join Nis Rina. Ya, kenapa Arya? Angkat tangan. Oh, keluar lagi. Apalagi silakan, Salsa. Sampai lebih ini lebih apa tuh namanya? Nah, tolong minggu besok
Saya selalu bilang, enggak. Jenis data itu mau kualitatif mau kuantitatif, ya. Kalau instrumen itu gimana Ustadz maksudnya? Instrumen itu tools untuk memudahkan penelitian kita. Contohnya kalau itu adalah asosiatif, variabel, ya indikatornya apa kan itu instrumen penelitian. Oke. Kalau jadwal penelitian dari awal Ya. Kita Jadwal tuh isinya tuh jadwal atau apa ya kayak jadwal-jadwal kita kebanyakan persiapan nyusun proposal bulan berapa itu sampai dengan jadi skripsi gitu. Oke. Itu namanya proposal. Ya. Clear ya? Halo, clear sampai sini? clear Ya, Pak. Oke. Yang lain? Kalau menentukan populasi dan sampel itu yang gimana Ustaz? Nah, ini populasinya apa, sampelnya apa. Nah, kalau yang ini ya bisa nggak tentukan populasi atau sampelnya? Bisa, misalkan kita cari orang ahli tentang batik misalkan. Ada berapa orang tuh, gitu kan? Nah, ada berapa orang? Kenapa? Karena nanti ini adalah terkait dengan SWOT analisis. SWOT analisis itu berarti ada berapa orang yang akan kita tanyain. Ya, Bapak tahu batik enggak? Apa kekuatannya batik? Apa kelemahannya batik batik Bengkulu? Apa kelemahannya terus saja. Nah, itu maksudnya ya. Gitu. Oh iya Ustaz, berarti dimasukin di sana terkait hasil populasinya. Di sana. Persis. Untuk analisis datanya itu seperti apa Ustaz? Analisis datanya nanti menggunakan SWOT analisis. Ya, analisa SWOT. Makanya Salsa cari judul yang sama persis kayak begini. Cari jurnalnya. Ya, cari jurnalnya. Ya Ustaz, kemarin udah gitu. Oh. Jadi sehingga oh begini ya prosesnya. Oh, gitu. Ya. Oke, silakan. Ada tanya lagi? Insya Allah cukup Ustaz. Hal. Enak kan? Setelah presentasi ada ini, enak kan? Ya, Takut salah orang udah pasti salah kok. Banget, ya. Kayak bener aja, ya.
gitu ya. Baik, baik. Ini mohon maaf, saya ada aktivitas yang lain lagi. Ini karena sekali lagi di Batam ya, gitu. Jadi mohon izin, saya mau ada aktivitas yang lain lagi. Dan sekali lagi, tolong pekan depan proposalnya yang sekarang itu diperbaiki lagi. Dan tolong sehari itu minimal 2 jam. Ya, 2 jam sekali lagi tiap hari. Ini Zahra ini. Orang mau berhenti, ya, gitu. Mau gabung. Ya, kalau dekat orangnya saya cubit tuh. Baik, jadi sekali lagi mohon maaf ya. Ini karena kondisinya kita sedang kerjasama program dengan pemerintah ya, pemerintah Batam itu dalam rangka untuk syiar ekonomi syariah ya. Mudah-mudahan ini jadi amalan yang utama ya gitu. Sekali lagi mohon maaf ya. Amin ya Allah. Jadi Kamis depan proposalnya diperbaiki dan dikumpulkan ya. Dikumpulkan kemudian disiapkan bahan presentasinya. Nanti saya akan tunjuk langsung siapa nanti yang presentasi ya. Gitu. Nanti kalau Kamis depan tidak digabung ya. Insya Allah ya. Jadi siapa itu yang presentasinya. Baik, itu saja barangkali sekali lagi sehari minimal 2 jam ya. Assalamualaikum. Kita tutup bersama dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya semuanya ya. Syukran Ustaz, syukran. Syukran Ustaz. Sehat-sehat Ustaz.